Selamat malam Pak Menko dengan Aiman Kompas TV Jakarta. Saya langsung ke Pak Menko sebelum ke Bung Rian. Pak Menko, betul ada kesulitan dana dan data? Saya ingin konfirmasi itu dulu Pak. Ya, Mas Aiman, ada 3 hal yang harus kita urai. Pertama yaitu masalah ketersediaan dana. Yang kedua itu adalah masalah ketersediaan data Oke. yang miskin. Dan yang ketiga adalah masalah penyaluran atau delivery sistemnya. Tapi sudah kita atasi, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama semuanya akan bisa berjalan lancar. Bisa dielaborasi maksudnya Pak, ketersediaan dana, dananya nggak ada Ketersediaan begitu atau gimana? dana itu begini, jadi ketersediaan dana terutama dialami oleh Kemendes ya, Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Kalau Kemensos tidak ada masalah karena dananya sudah ada di Kemensos dan 2 hari yang lalu Pak Mensos sudah mentransfer atau memindahkan ke escrow account-nya PT Pos, sehingga PT Pos kalau nanti akan menyalurkan tidak perlu lagi berurusan dengan dirjen yang ada di bawah Kemensos. Jadi sudah ada dananya, sudah disediakan, tinggal ngambilin aja, nanti pertanggungjawabannya belakangan gitu. Nah, untuk di Kemendes karena memang dana itu kan semula bukan untuk bansos, Ya. kan itu dana desa, sehingga ketika harus disalurkan, harus diterima oleh Kemendes itu, oleh desa-desa itu ada aturannya, jadi Oke. tidak bisa langsung dikirim. Nah, kemarin Bu Menteri Keuangan sudah melakukan perubahan aturan, dipermudah, dipercepat, dan mudah-mudahan juga itu akan terselesaikan. Yang jelas sekarang ini, kemarin data yang paling terakhir yang saya terima masih ada 21.700 sekian desa yang belum menerima dana itu. Dari 74.953 desa, itu masih ada 21.000 lebih yang belum menerima dana itu. Hingga nanti kalau ini aturannya sudah direlaksasi, sudah dilonggarkan, sudah dibikin luwes oleh Bu Menteri Keuangan, saya berharap ini juga sudah mulai Ya, ini saya agak terkejut juga, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Menko. Artinya ketersediaan dana, permasalahan untuk bansos, ketersediaan dana ini bukan tidak ada dananya, tetapi alokasinya yang harus berubah sehingga ada proses Betul. administrasinya. Iya. Fisik Jadi uangnya ada. karena memang semula kan bukan untuk bansos itu, kan untuk Oke. dana desa, untuk revitalisasi desa. Ketika harus dirubah itu kemudian jadi masalah kan, dan itu Ya, harus sudah oke. diurai. Dan ini kan instruksi atau perintah Bapak Presiden kan juga tidak cukup lama, kan baru saja, sehingga kita harus segera men-switch. Ini kan perlu waktu gitu. Ya. Apalagi juga birokrasi Kementerian Desa itu kan memang didesain bukan untuk birokrasi seperti Kemensos yang tugasnya untuk bagi-bagi bantuan sosial kan. Ya. Itu ibarat ini juga birokrasinya harus ditata juga. Ibarat semula itu biasanya truk untuk ngangkuti buah sayuran sama buah-buahan, dan juga jadi bis untuk ngangkut orang kan juga perlu waktu itu. Iya. Jadi ini memang mohon dimaklumi Baik. kenapa Betul. kalau Kemensos sudah cukup lancar, tapi kalau Kemendes masih belum, itu karena memang ada masalah Ya. yang harus segera diatasi. Tapi insya Allah dalam waktu yang tidak lama ini akan selesai. Amin. Saya ingin maju yang kedua Pak. Tadi kalau soal dana sudah dijelaskan, terima kasih Pak Menko. Oke. Yang kedua soal data. Soal data ini kan banyak dari daerah. Saya ingat betul Pak Menko pernah menegur keras, koreksi kalau saya salah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan data dan penyaluran ini. Betul demikian Pak? Oh iya, kalau itu sih bukan soal data ya. Jadi memang saya kira sudah selesai juga itu. Jadi waktu itu saya mengingatkan Pak Gubernur, karena memang ada kesepakatan di dalam rapat kabinet terbatas ketika Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada sekitar 3 juta yang terdampak COVID-19, itu DKI akan sanggup untuk memberikan bansos 1,1 juta jiwa. Ya. Dengan sisanya itu sekitar 2.600.000 itu harus ditanggung oleh pemerintah pusat. Itu aja. Oke, ternyata memang DKI sudah Kepala mengeluarkan mengalirkan. bantuan sosial jauh sebelum pemerintah pusat mengeluarkan bantuan, sehingga ada permasalahan di situ. Ya, jadi menurut penafsiran Pak Gubernur itu bantuan itu untuk mengisi kekosongan. Artinya setelah itu DKI tidak mengeluarkan bansos lagi, disuruh melanjutkan oleh pemerintah pusat. Lah itu yang kita keberatan kan. Oke. Karena memang ijab kabulnya tidak begitu, 1,1 juta jiwa tanggungan DKI,
kemudian sisanya pemerintah pusat. Dan sudah clear kok sekarang. Jadi Ya, tapi sudah selesai Pak ya, karena waktu itu DKI juga sudah menjelaskan Ya. lewat Gubernur Anies Baswedan bahwa ia harus duluan memberikan kepada pada warga Jakarta karena memang membutuhkan sebelum pemerintah pusat memberikan. Tapi ternyata itu tidak ada yang tidak klop dengan apa yang kemudian disepakati oleh pemerintah pusat dan DKI Jakarta pada waktu itu sehingga terjadi sedikit ketegangan. Boleh saya katakan ketegangan waktu itu? Kalau pemerintah pusat tidak segera memberi bantuan, datanya belum dikirim oleh Pemprov DKI, gimana Oke. kita mau bantu kan? Kan datanya harus kita tunggu dari Pemprov DKI. Baik, baik. Tapi sekarang semua sudah selesai Pak, bukan hanya DKI, penyalurannya dan lain sebagainya, hampir tidak ada masalah, boleh saya katakan seperti itu Pak Menko? Sudah, jadi sekarang ada pembagian, ada satu daerah yang itu menjadi tanggung jawab DKI ditambah Kepulauan Seribu, sisanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat sehingga pembagiannya zona. Sehingga tidak tumpang tindih antara apa yang dibagi oleh pemerintah pusat dan apa yang dibagi oleh pemerintah DKI. Sudah lancar kok, alhamdulillah sudah. Udah lancar ya Pak ya, baik, alhamdulillah. Nanti kita akan uji juga apakah kemudian betul udah lancar. Kita akan nanti ke Bung Rian Nugroho. Saya izin break dulu. Sesaat lagi kita akan segera kembali, Pak Menko tahan dulu di sana juga dengan Bung Rian Nugroho, analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Saya akan segera kembali saat lagi, saudara.